Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Azahra dengan NIM 123200135 dari kelas E Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kuis dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Terdapat dua buah soal dan kita akan membahas soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Pada soal nomor 1 diketahui perusahaan XYZ memilih IP 192.168.0.0 sebagai IP di kantor mereka. Selanjutnya IP tersebut akan dibagi ke 4 jaringan. Ada kantin, ruang kerja, lobi, dan ruang server. Pada soal nomor 1 kita juga diperintahkan untuk menggunakan subnetting yang bermodel VLSM. Nah, kita kembali ke sini. Di sini diketahui ada satu buah router. Router tersebut yaitu perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada switch untuk setiap jaringan. Nah, di sini ada 4 jaringan sehingga terdapat 4 buah switch. Switch tersebut yaitu penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data. Karena tadi kita diperintahkan untuk menggunakan model VLSM, maka kita harus mengurutkan dari jaringan yang memiliki host paling banyak ke jaringan yang memiliki host paling sedikit. Nah, ini sudah saya urutkan dari jaringan yang memiliki host paling banyak. Yang pertama ada jaringan 1 yaitu kantin dengan 64 host. Selanjutnya ada jaringan 3 yaitu lobby dengan 32 host. Dan jaringan selanjutnya ada jaringan 4 yaitu ruang server dengan 32 host. Dan yang terakhir ada jaringan yang memiliki host paling sedikit yaitu ruang kerja dengan 16 host. Kita mulai dari jaringan yang pertama yang memiliki host paling banyak. Di sini kita memiliki IP 192.168.0.0/25. Mengapa kita memakai slash 25? Kita lihat dulu. Dia memiliki 64 host, maka kita harus mencari usable host yang mencakup 64 host. Nah, di sini diketahui slash 25 mencakup 64 host, maka kita gunakan untuk jaringan yang pertama. Selanjutnya, pada jaringan 3 yaitu lobby dengan 32 host, kita memiliki IP 192.168.0.128/26. Kita dapatkan slash 26 ini sama seperti sebelumnya. Kita lihat dulu di sini ia memiliki 32 host, maka kita harus mencari yang mencakup 32 host, yaitu ada pada slash 26. Nah, sehingga dia memiliki slash 26. Nah, dari mana 128 ini? 128 ini dari jaringan sebelumnya. Pada jaringan pertama, kita memiliki netmask 128. Nah, ini akan berpengaruh untuk jaringan selanjutnya. Maka di sini memiliki IP 192.168.0.128/26. Selanjutnya, jaringan 4 yaitu ruang server memiliki host yang sama dengan jaringan sebelumnya, yaitu 32 host. Tentunya ia akan memiliki slash yang sama nanti pada akhirnya di IP-nya. Di sini IP-nya yaitu 192.168.0.192/26. 192 ini kita dapatkan dari mana? Dari jaringan sebelumnya yaitu slash 26 yang bisa diketahui di sini terdapat 64 host. Sehingga kita menambahkan 128 tambah 64 yang hasilnya yaitu 192. Dengan slash 26 yaitu sama, kita harus mencari usable host yang mencakup 32 host. Sehingga ia memiliki IP 192.168.0.192/26. Nah, yang terakhir ada jaringan 2 yaitu ruang kerja dengan 16 host. Di sini kita memiliki IP 192.168.1.0/27. Mengapa ia memiliki slash 27? Kita cari dulu. Ia memiliki 16 host, maka kita lihat di sini yang mencakup 16 host yaitu ada pada slash 27. Nah, untuk 1.0 ini kita dapatkan dari mana? Dari jaringan sebelumnya, 192/26. Nah, slash 26 ini mencakup 64 host. Maka kita tambahkan 192 tambah 64, yaitu hasilnya 256. 256 tersebut telah melebihi IP range atau IP maksimal, yaitu 255. Sehingga kita kurangi dulu 256 dikurangi 255, yaitu sisanya adalah 1. 1 itu kita isikan ke digit sebelumnya, sehingga menghasilkan 192.168.1.0/27. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk melihat apakah device-device ini sudah terhubung atau belum. Kita melakukan pengetesan untuk device dalam satu jaringan.
Nah, kita lihat di sini sudah sukses. Kita coba untuk yang berbeda jaringan. Ini sudah sukses. Nah, sudah sukses. Ini sudah sukses semua. Kita coba simulasikan. Ini mereka melakukan pertukaran data. Nah, kita berarti sudah menyelesaikan soal nomor 1. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 2 soal simulasi praktikum jaringan komputer. Kita lihat dulu soalnya. Pada nomor 2, diperintahkan untuk membuat sebuah topologi IoT untuk kebutuhan di rumah dengan minimal 3 buah device, dan untuk pilihan device-nya bebas asalkan device tersebut terkoneksi dengan satu home gateway yang sama. Dan dari device tersebut diperintahkan untuk membuat 3 buah rule atau kondisi. Nah, di sini saya memilih untuk menggunakan 4 buah device, dan tiap device-nya sudah saya ganti namanya supaya mempermudah. Ada pintu, lampu, kipas angin, dan musik player. Karena kita diperintahkan untuk menggunakan cara wireless atau nirkabel, maka kita membutuhkan satu buah home gateway di sini. Home gateway ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Nah, untuk menghubungkan tiap-tiap perangkat ini ke home gateway, kita perlu mengubah pada IO config, kita ubah network adapternya menjadi 1W. 1W ini berarti wireless. Nah, kita ubah ini supaya tiap device ini dapat berfungsi secara wireless. Kita ubah semuanya menjadi 1W. Ini pada kipas juga kita ubah IO config-nya menjadi 1W. Terakhir pada music player, kita lihat IO config-nya kita ubah menjadi 1W. Nah, selanjutnya untuk mengatur device-device ini, kita membutuhkan smartphone. Smartphone ini juga harus terhubung dengan home gateway atau wireless device ini. Nah, untuk hubungan antara smartphone dengan wireless device, kita perlu membuka pada wireless, kita lihat SSID-nya harus sama antara smartphone dengan home gateway. Nah, di sini SSID-nya yaitu home gateway. Maka kita lihat juga di smartphone pada wireless harus sama yaitu SSID home gateway. Nah, apabila sudah sama berarti antara smartphone dengan wireless device ini sudah terhubung. Dan selanjutnya kita perlu untuk mendaftarkan perangkat-perangkat ini ke smartphone agar dapat dikontrol dengan baik oleh smartphone. Cara mendaftarkannya yaitu kita pencet device ini. Nah, di sini kita buka pada setting, kita ganti IoT servernya menjadi home gateway. Dan juga diperlakukan yang sama pada semua device-nya. Kita buka pada setting, di IoT server kita ganti menjadi home gateway. Ini juga kita ganti jadi home gateway. Terakhir pada music player, kita lihat settingnya apakah sudah home gateway. Nah, ini sudah home gateway semua. Nanti secara otomatis di smartphone akan terdaftar semua device-device tersebut. Kita lihat di IoT monitor. Kita lihat di sini pada IoT monitor. Nah, secara otomatis device-device tersebut akan terdaftar. Ada 4 device yaitu pintu, lampu, music player, dan kipas angin. Lalu kita tadi diperintahkan untuk membuat 3 buah kondisi. Di sini saya mempunyai kondisi sebagai berikut. Ketika kita membuka pintu dengan kondisi pintu terbuka dan kunci terbuka, maka kipas angin akan menyala dengan kecepatan rendah dan lampu akan menyala dengan redup, serta musik player masih dalam kondisi mati. Dan ketika kondisi di dalam kamar dengan pintu tertutup serta kunci terbuka, maka kipas angin menyala dengan kecepatan tinggi, lampu menyala dengan terang, dan musik player akan otomatis hidup. Ketika keluar kamar dengan kondisi pintu tertutup dan kunci tertutup, maka kipas angin akan mati, lampu akan mati, dan musik player akan mati. Kita langsung praktekkan saja. Ketika membuka pintu dengan pintu kuncinya terbuka dan pintu terbuka, maka kipas akan menyala dengan kecepatan sedang, lampu akan menyala dengan redup, dan musik player masih dalam kondisi mati. Kondisi kedua yaitu ketika di dalam kamar dengan pintu tertutup dan kunci terbuka, maka lampu akan menyala dengan terang, kipas angin akan menyala dengan
kencang, serta musik player akan menyala. Dan kondisi terakhir ketika keluar kamar dengan pintu tertutup dan pintu terkunci. Di sini kita lihat pintu terkunci ini yaitu berubah menjadi merah. Kalau pintu terbuka kuncinya maka menjadi hijau. Nah, tadi kondisi terakhir ketika keluar kamar yaitu pintu tertutup serta kunci terkunci, maka lampu akan mati, kipas akan mati, dan musik player akan mati. Sekian dari saya mengenai jawaban dari simulasi nomor 1 dan 2. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.